Kami bawa uang ke hakimnya Pak Ustadz. Apa kata hakimnya? Saya nggak mau ngasih uang haram ke istri dan anak saya. Masih ada. Kalau saya cerita integritas Nabi, orang akan ngomong, iya dia kan Nabi. Kalau saya cerita integritas ulama, dia kan sahabat Nabi, dia kan imam. Ini orang masih ada, masih hidup di zaman ini, zaman edan, zaman gila, zaman akhir kiamat, masih ada orangnya. Memang orang-orang berintegritas ini ya hampir punah. Mereka ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Nasib mereka sudah seperti dinosaurus, seperti menonton Jurassic Park. Orang-orang jujur ini, makanya saya diminta untuk menyampaikan integritas. Kira-kira padanan kata yang dekat dengan integritas itu apa? Kejujuran. Kejujuran ini kita didik dari kapan? Dari sejak kecil. Siapa yang menanamkan kejujuran? Apakah Ustadz dapat kejujuran itu ketika profesor? Tadi Pak Ketua KPK mengatakan saya tidak memanggil Ustadz dengan profesor, biar supaya lebih akrab saya panggil Ustaz. Bahasa Inggrisnya profesor, bahasa Arabnya Ustaz. Jadi Pak Setio, beliau lebih suka bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Saya tersanjung Pak Setio. Karena dulu di ijazah kami, Rektor Universitas Al-Azhar, Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim. Biasanya disingkat dengan Alif Dal. Alifnya itu Ustaz, Dalnya itu doktor. Ustaz itu artinya profesor doktor. Tapi memang orang Indonesia nih hebat. Yang profesor di Mesir sampai ke Indonesia jadi guru ngaji. Semua ustaz. Saya dulu Pak Ketua nggak pernah pakai titel yang panjang-panjang itu. Makanya saya selalu bilang ke panitia, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, siapapun pejabat, nggak usah baca, saya bilang. Kalau payah nyebutnya bilang aja Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Cukup. Kenapa Ustadz sekarang pakai titel panjang-panjang? Dulu waktu saya pulang cukup Ustadz Abdul Somad. Udah, nggak usah tambah lagi. Rupanya di tempat saya ada jual koran. Di halaman terakhirnya itu banyak sekali Ustadz jual minyak lintah, obat kuat. Jadi saya khawatir nanti mereka nggak bisa membedakan mana yang Ustadz ngaji, mana yang Ustadz lintah. Itulah maka dibuat panjang. Ini perlu saya jelaskan di sahabat-sahabat KPK supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jadi Profesor Dr. Abdul Somad, LC, DESE, PhD itu adalah, ada lagi yang belum Pak Ustaz, ada satu lagi yang belum. Apa? Almarhum. Itu semua dunia-dunia semua. Kita akan mati menghadap Allah. Nggak ada malaikat nanya S1, S2, apa S3? Nggak ada. Yang ditanya adalah Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka insya Allah kita menjawab Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Karena pengawasan itulah yang menjaga kita. Kalau diawasi oleh ketua KPK, ketua KPK akan tidur, akan keluar kota. Tapi kalau kita diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatum wala naum. Dia yang tidak tidur. Bahasa Al-Qur'annya la ta'khudhuhu sinatun. Kalau bahasa kitanya Gusti Allah mboten sari. Tuhan tidak tidur, dia akan melihat segala perbuatan kita. Kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di dalam otak kecil pikiran kita. Semua Allah akan ungkapkan nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas semua yang mereka lakukan. Mulut yang paling pandai bersilat lidah mencari alasan, mulut terkunci. Tangan akan bicara. Dan ketika itu tidak ada yang bisa membela. Hari ini bisa dibela dengan bayar pengacara. Saat itu pengacara pun tidak bisa membela dirinya sendiri. Kita hanya akan dibela oleh amal somad. Amal soleh kita yang akan membela kita. Kalau saya ceramah tablik akbar di stadion Tanah Lapang, itu masyarakat biasa.
yang mungkin hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Tapi kalau saya ceramah di KPK, ini saya berceramah di depan orang-orang yang punya kebijakan, orang yang tanda tangannya, keputusannya, tatapan matanya. Bagi kalian, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, mungkin jadi pegawai KPK ini biasa aja. Tapi bagi orang yang tes PNS nggak lulus-lulus sampai 16 kali, melihat baju seragam kalian, melihat PIN kalian, melihat jabatan kalian, melihat kantor kalian, ini nikmat luar biasa. Memangnya siapa Pak Ustadz 16 kali tes nggak lulus-lulus? Ki Joko Bodo, almarhum dukun. Karena nggak lulus PNS akhirnya jadi dukun, tapi setelah itu beliau bertobat nasuha, istananya dia wakafkan jadi masjid. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah insyaallah. Amin. Bagi seorang perempuan, suaminya itu biasa aja. Bahkan suaminya dia bilang, kamu ini 4L. Apa maksudnya? Lu lagi, lu lagi. Tapi bagi orang yang belum ketemu jodoh, itulah pangeran yang dinanti-nanti. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh insyaallah. Banyak juga yang belum menikah. Bagi kalian, istri kalian itu perempuan biasa aja. Tapi bagi orang yang belum menikah, yang dipinang gak dapat-dapat, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Bagi kalian sesuatu yang biasa, tapi bagi orang awam itu sesuatu yang luar biasa. Saya tausiah ke Jakarta ini setahun 6 bulan. 6 bulan, ini setelah bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nanti Maret baru saya datang lagi. Saya datang ke Jakarta hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Dan ini adalah tausiah terakhir. Mestinya tausiah terakhir ini baterainya kan udah 5 watt, sudah habis ini. Saya berpikir di KPK ini saya nggak bisa bersuara menggelegar lagi. Saya pikir ceramah saya hanya lemah lembut saja. Marilah kita menjaga integritas. Kita semua akan mati. Masya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, mesti banyak tersenyum. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibawakan air minum. Masya Allah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara tentang integritas, maka yang mendukung bukan cuma iman, bukan cuma tauhid. Kenapa Ustadz siang ini ceramahnya menggelegar? Karena yang di hadapan saya ini orang-orang yang aktif, orang-orang yang masih berkarya, orang-orang yang tanda tangannya, tatapan matanya. Kalau saya ngelihat orang, saya lihat orang biasa aja. Kalau saya ngelihat manusia biasa aja. Tapi kalau orang KPK ngelihat, mencret itu orang lihat. Makanya kalian adik-adik yang belum menikah, kalau kalian mana tahu mau jatuh cinta ngelihat cewek, lihat-lihat dulu. Kalau dia memang pegawai, bisa tumbang dia. Masya Allah. Kalau Tuhan sedang umroh, kalau Tuhan sedang umroh, jangan sampai gunting kuku. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibawakan bangku. Kenapa beliau membawakan kursi? Karena nggak boleh minum berdiri. Ini bukan pondok pesantren, ini di KPK bro. Mereka tahu nggak boleh minum berdiri. Masya Allah. Sebetulnya mereka ingin mengajarkan kepada masyarakat, jangan minum berdiri. Orang KPK aja minumnya duduk, masa kamu minum berdiri? Saudaraku, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Saya sebetulnya nggak bisa ceramah itu ada delaynya berhenti begini. Kenapa? Karena biasanya mesti diulang lagi dari awal. Di balik laki-laki yang hebat, itu di rumahnya mesti ada istri juga. Karena kebanyakan suami ini lemah di hadapan
Papa, tetangga kita itu mobilnya baru, Pak. Gimana bunyi klaksonnya? Kredit, kredit. Suaminya kuat, suaminya tegar, tapi godaan luar biasa. Pulang acara walimah, nikah, akikah, berkunang-kunang, pening, pusing kepala. Bapak yang sayang istri dibawakan balon berwarna hitam. Habis itu dilepas. Tensinya 180/150. Ibu pun uring-uringan, Masya Allah. Tadi ada makan kambing? Nggak ada. Makan gulai kambing? Nggak ada. Soto kambing? Nggak ada. Sate kambing? Nggak ada. Terus kenapa bisa begini? Rupanya waktu acara walimah tadi teman itu gelangnya besar. Suami dia cuman jualan online aja bisa begitu. Masa kita istri pegawai KPK cincinnya 1 mili? Walaupun istri-istri tidak hadir, tapi saya yakin mereka akan menonton ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Wahai istri-istri solihah yang ada di rumah, kalian punya suami yang luar biasa. Suami kalian adalah pejuang penyelamat uang negara. Maka kalau mereka lembur nggak pulang 2 hari, kalian ikhlas. Nanti kawan-kawan, kalau istrinya nelpon, kamu sedang di mana, Mas? Jihad. Tapi kalau kalian mainkan omongan saya, kalian bukan jihad, jahat. Memang dunia ini begini. Kadang suaminya baik, istrinya sundil bolong, nyiblorong, mak lampir, suster ngesot, Dracula. Kadang istrinya baik, suami genderuwo. Kita mudah-mudahan istrinya baik, suaminya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Amin. Kalian adik-adik saya, sahabat saya, saudari saya seiman, walaupun kalian pegawai KPK, walaupun kalian ditakuti, disegani, tapi di rumah kalian tetaplah seorang istri. Saat pulang, kalian kerja dari mulai jam 7, jam 6 berangkat dari rumah, masuk kantor jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 baru pulang. Belum lagi pekerjaan yang banyak, macet lagi di Jakarta Metropolitan. Sampai rumah jam 5, habis itu mandi bersih-bersih jam 6, jam 8 baru kalian bisa duduk dengan anak dan istri, suami. 9, 10, cuman 2 jam dengan suami, 10 jam dengan suami orang. Apa kata orang Amerika? Witing trisno jalaran supo kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama, jalan bersama, sekantor bersama, keluar kota bersama. Ustadz aja yang suuzon, dia sudah macam abang saya, dia sudah macam saudara saya, dia sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Setelah pulang ke rumah, matikan handphone, buatkan teh manis, duduklah bersama suami. Suamiku, walaupun engkau laki-laki yang biasa, aku pegawai KPK, tapi di rumah ini kau adalah imamku dunia akhirat. Berikan dia kekuasaan, berikan dia power. Jangan nanti kalian ketika lagi banyak duit, bonus, gaji, langsung manggil suami, hai fakir miskin, aku mau keluarkan zakat ini untuk kamu. Dia kehilangan harga diri. Ini Ustadz Somad ini sebetulnya Ustadz atau juru bicara laki-laki? Saya ini mewakili komunitas laki-laki yang teraniaya. Karena selama ini yang dibela hanya perempuan, Komisi Perlindungan Perempuan. Dalam Islam perempuan dan laki-laki, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli rendang. Ini tausiah nggak boleh panjang-panjang, karena nasi kotak sudah teridang. Saya terus terang, kalau tuan beli kaktus, kaktusnya peta-peta,
Saya susah mau fokus karena ngelihat nasi kotak. Saudara yang dimuliakan Allah, ini kelihatannya Ustadz belum makan. Saya sudah makan tadi bersama Bapak Jenderal Muhammad Herindra, Badan Intelijen Negara. Tapi yang namanya makan sama Intel ya nggak bisa kenyang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ingin saya sampaikan? Saya mau menyampaikan, kalau kata-kata saya ini pedas, sakit, berkesan di hati, alhamdulillah. Saya tidak mau nanti di akhirat ditanya Allah, hai pegawai-pegawai ASN, Inspektorat Jenderal, polisi, tentara, KPK, apakah Abdul Somad pernah menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis tentang kejujuran? Enggak ada tuh. Ustadz Somad cuman kiki. Saya sudah menyampaikan yang pahit-pahit. Sampai masanya kita semua akan mati. Pejabat mati, orang kaya mati, polisi mati, tentara mati, KPK, ustadz, pas giliran ustadz mati katanya. Tapi jangan gara-gara cerita mati lalu besok semua pegawai ini begitu dikumpulkan oleh Pak Ketua KPK, Pak Setio, ditanya gimana kinerja kita. Kita semua mau mati, Pak. Justru ketika ada jabatan di ujung jari, masih ada tanda tangan, saya bukan pegawai KPK, saya nggak punya keluarga pegawai KPK, tapi hari ini saya bangga. Nanti gambar, sudah diambil gambar belum? Gambar ini akan saya upload dan saya akan tulis di Facebook. Kalian jangan macam-macam, ku sampaikan nanti kalian ke KPK. Begitulah berharapnya anak bangsa ini terhadap KPK. Apalagi jamaah yang ingin memerangi korupsi di Indonesia. Ini pasti nanti komennya, Masya Allah, Tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan bangsa ini di ujung jari kalian, saudara-saudaraku. Kalian adalah orang-orang yang sudah melewati fit and proper test. Tesnya luar biasa. Dari mulai jaring yang besar diperkecil, mengkerucut, sampailah terpilih orang-orang yang diberikan amanah. Siapa yang memberikan amanah ini? Allah. Dan Allah yang akan meminta tanggung jawabnya nanti. La tus'alunna yauma idzin anin. Tapi kita tidak di surga, kita masih di dunia. Beberapa pegawai ASN, pejabat, tentara, polisi datang ke saya, Ustadz Somad, ya saya mau resign. Kenapa kau mau resign? Di kantor saya nggak kuat godaannya Pak Ustadz. Saya orangnya nggak nyuruh, nggak ngelarang. Cuman saya tanya, kalau kau keluar dari kantormu, yang menggantikanmu malaikat apa setan? Ya lebih setan dia sih Pak Ustadz. Kenapa kau keluar? Saya nggak tahan Pak Ustadz. Acaranya di Jakarta 7 hari, tapi 2 hari sudah pulang, tanda tangannya 14. Saya berangkat pakai pesawat itu Pak Ustadz, yang hewan darat bisa naik ke atas. Apa itu? Lion Air. Tapi waktu tanda tangannya Garuda Pak Ustadz. Duitnya korupsi Pak Ustadz. Saya nggak mau makan haram Pak Ustadz. Kau hitung aja, kira-kira kalau 7 hari ke Jakarta itu berapa layaknya? Layaknya ya kalau 1 hari sekian, 7 hari sekian. Ambil itu yang halal. Yang sisanya kau serahkan untuk kepentingan umum. Jangan kau makan. Kalau dibalikkan Pak Ustadz bagus. Apalagi setelah aku pulang dari KPK ini, kita serahkan sama-sama. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kau tidak bisa melawan kepala dinasmu, kepala badanmu, atasanmu, kau takut, Allah yang paling kau takut. Jangan kau makan yang haram ini. Terus gimana Pak Ustadz? Serahkan untuk kepentingan umum, buat jembatan segala macam. Tapi kalau nyerahkannya ke pondok pesantren, serahkan aja. Jangan ngomongnya gini Pak Kiai, ini ada beberapa uang haram ini. Serahkan aja. Kau sudah menyelamatkan istrimu, menyelamatkan anakmu yang soleh di pesantren hafal Quran, istrimu yang solihah malam-malam tahajud berdoa.
Jagalah suamiku ya Allah. Doa mereka tertolak. Kenapa tertolak? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Saya sampai sekarang, dulu sering saya diundang bank konvensional. Sekarang nggak pernah lagi. Kenapa? Karena setiap saya ceramah di situ riba, haram, saya bilang. Di situ udah nggak pernah diundang. Ya, daripada saya di akhirat dituntut Allah, kau punya mulut, kau punya suara, kenapa nggak kau sampaikan? Sekarang nggak pernah bank konvensional ngundang saya lagi. Wal awal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Dulu waktu Ustadz diundang gimana? Dikasih air minum, nggak saya minum. Tapi ini udah saya minum, ini halal. Dikasih kue kotak, enggak saya makan. Dikasih nasi, enggak saya makan. Dikasih duit, saya ambil. Saya serahkan ke anak yatim, ke fakir miskin. Karena kalau itu dimakan menjadi darah daging, dimakan menyusup ke dalam otak, dimakan merusak hati dan pikiran. Ini hati ini jangan dirusak. Karena apa kalau dirusak? Maka mata, telinga, tangan, kaki menjadi rusak gara-gara rusak hati. Maka mesti pandai-pandai jaga hati supaya jangan sampai sakit. Bawa mobil, bawa motor, gasnya di tangan, giginya di kopling, koplingnya di kaki, koplingnya di tangan, pakai helm, matanya awas. Tapi yang tertulis di pinggir jalan rambu-rambu, nggak ada tangan-tangan, nggak ada kaki-kaki. Yang tertulis adalah hati. Jaga hati. Sebetulnya Pak Ustadz, hati atau jantung? Kalau hati di sini liver namanya. Kalau yang di sini namanya jantung. Tapi daripada kalian kelahi, ya udah kita satukan aja, jantung hati. Makanya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kau adalah jantung hatiku sayang. Kenapa dia katakan begitu? Karena detak jantung yang berdegup berdetak, kau belahlah dadaku, ada namamu di sana. Rupanya istrinya serius. Bagaimana menenangkan kami ini Pak Ustadz? Istri alhamdulillah sudah baik, godaan di kantor juga nggak ada, tapi ancaman, teror, komentar, la ini jatama'atil ummah, berkumpul semua manusia di dunia, ala ayyadurruka, ingin menyantetmu, membulimu, menganiayamu, mengusirmu, menghalaumu, la yadurruka, mereka tidak akan bisa memudaratkan, mengganggumu, illa qad kataballahu alaik, kecuali Allah melindungimu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya optimis KPK ini tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz optimis? Karena tadi sholat berjamaahnya ramai. Nggak tahu apakah hari ini aja ya. Hatinya sehat, ngajinya padat, dan badannya juga sehat. Orang-orang KPK ini badannya sehat. Ustaz tahu dari mana? Tuh main basketnya terus. Di mana-mana yang namanya lapangan basket untuk olahraga, tapi di kantor KPK lapangan basket bisa jadi tempat sholawat, bisa tempat berzikir. Inilah yang betul-betul efisiensi. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah jam 12 lewat 50. Sekarang sudah jam 12, jam 13.46. Jadi memang penempatan jam di situ memang sudah tepat. Iya, karena ada orang kadang buat jam malah di belakang ustaz. Jadi ustaznya setiap ceramah, jamaah sekalian. Jadi kalau di sana kan kita sudah tahu. Kadang ada orang ini kalau dikasih mikrofon dia nggak mau berhenti. Nah, kalau saya alhamdulillah di mana-mana ceramah memang dibatasi sesuai dengan besarnya botol minuman. Jadi kalau segini memang 300 ml, ya 30 menit aja sebetulnya ini.
Karena KPK tahu saya udah ceramah berhari-hari, mereka juga tahu saya mau ke airport. Ya udahlah Ustaz Somad 30 menit aja. Tapi karena saya semangat, akhirnya 1 jam juga saya ngobrol di KPK. Ini pertemuan kita siang ini sebetulnya kalau dilihat dari aspek logika, ini tidak membuat semangat sama sekali. Yang pertama, ini ceramah terakhir menuju airport. Yang kedua, ini jam-jam genting. Tapi anehnya, mata saya ngelihat dari tepi kiri ke kanan, tengah, belakang, nggak ada satupun yang tertidur. Memang Masya Allah. Kenapa mereka nggak bisa tidur? Suara ustadznya keras sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kadang, kenapa Ustaz Somad itu kalau ngomong suaranya itu, coba nanti perhatikan kalau saya khutbah Jumat. Saudara kita yang sedang teraniaya di Gaza, Palestina, kemana mata saya tajam, disitulah banyak yang ngantuk. Tapi di KPK ini menunjukkan orangnya sehat zahir dan batin. Rahasianya apa? Rahasianya mereka sholat berjamaah. Rahasianya apa? Rahasianya mereka ada pengajian rutin spiritual, ruhnya full charge penuh. Rahasianya apa? Rahasianya mereka mendapatkan syafaat karena mereka membaca maulid Simtud Durar Al-Habsyi. Maka maulid ini bagus sekali. Kata siapa? Kata Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kalau baca maulid 3 balasannya. Diturunkan Allah malaikat, diturunkan rahmat, diturunkan ridha Allah. Mudah-mudahan yang 3 ini terus diamalkan. Zikir jangan tinggal. Zikir yang paling afdal, afdalul zikri la ilaha illallah. Lagi kosong, nggak ada kerjaan, lagi kosong, lagi santai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya zikirnya nggak kuat-kuat Pak Ustadz. Ya udah, nggak usah pakai suara. Itu di mobil, di motor, tasbihnya panjang 100, sudah dipakai, digantungkan di kaca spion mobil, sudah 5 tahun mobil itu berzikir. Tolong pulang dari sini nanti ngomong sama mobilnya, kau sudah cukup syarat masuk surga mobil. Sekarang ini tolong kita gantian, akulah yang berzikir. Jangan sampai mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan kawan sekantor bagus, hubungan dengan istri, anak, keluarga bagus, sholatnya gak putus, sholawatnya jalan, pengajiannya, kekuatan mental itulah yang akan membangun sikap integritas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah jam 13.50, maka saya ini memang betul-betul mesti on time ini karena di KPK ini jangan macam-macam, silap-silap nanti nggak pulang nih kena tangkap. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita menjadi orang-orang yang takwa, berintegritas, menguatkan istri di rumah, suami, anak-anak, keluarga, tidak menjerumuskan kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang maha kuat. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Qawi aqidatana, kuatkan keyakinan kami. Qawi islamana, kuatkan Islam kami.
Waj'alna minas siddiqin, jadikan kami orang-orang yang jujur berintegritas ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba, selamatkan kami dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Republik Indonesia baldatun